Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini saya tidak banyak memberikan informasi lebih untuk Anda, tapi saya kembali lagi mengingatkan untuk selalu bersih-bersih. Ya, selalu bersih-bersih. Kita membuang rumput-rumput liar. Kita kalau bahasa Jawanya itu matun. Matun itu membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di pot-pot bonsai kita. Jadi kalau kita tidak rutin membersihkan rumput-rumput itu, maka dia akan menggerogoti makanan-makanan yang ada di bonsai kita, ya kan? Nah, di depan saya ini, teman-teman, ini ada yang sampai segini banyaknya rumput-rumputnya ya. Sampai lupa belum dikawat juga, ini ada yang sampai kelupaan rumputnya begini banyak. Ini ada yang sudah terkawati tapi rumputnya juga begini. Ya, ada juga yang sudah terkawati sampai lupa ngelepas kawatnya, sampai kondisinya kayak gini. Masuk hampir 50% ke batangnya, ya. Ini rumputnya juga banyak. Jadi saya harus bersihkan rumput-rumput kayak begini ini hampir 1 bulan sekali. 1 bulan sekali saya harus bersihkan, sekaligus saya evaluasi bentuk sehingga batang ini terlalu panjang, kemudian cabangnya kok belum ada, maka ini harus segera saya potong. Nah, contoh-contoh seperti ini saya selalu melakukan ini harus kita potong. Kenapa? Cabang belum ada. Jadi ini cabang kan belum ada, maka titik yang ini yang kita potong. Nah, ini nih. Oke. Maka di sini akan tumbuh cabang baru. Ranting berarti gini. Ini kan sudah cabang 2. Ini cabang 2, maka di sini kita butuhkan ranting lagi. Nah, sambil kita membersihkan gulma-gulma ini, rumput-rumput ini, sekaligus kita melepas kawat yang kelamaan. Ya karena banyak. Saya harus ekstra untuk berpikir, ekstra untuk tenaga, karena waktu yang harus saya miliki. Karena apa? Karena saya harus membagi betul dengan semua tanaman-tanaman yang ada. Alhamdulillah pagi hari ini yang di atas ini sudah selesai, yang di mangkok-mangkok, karena jumlahnya juga bukan lagi 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200. Jadi karena banyaknya yang harus saya rawat, saya harus kembali lagi bergulir. Setiap minggu, hari Minggu saya gunakan 4 kali untuk bersihkan rumput-rumput. Minggu pertama sebelah sini, minggu kedua sebelah sana, minggu ketiga sebelah sana lagi. Jadi ya lokasi yang sempit. Kemudian saya hanya dengan pot-pot kecil yang ada di depan saya kayak gini ini, tapi memerlukan konsentrasi yang cukup. Harus saya sisakan waktu untuk terus merawatnya. Kenapa? Karena sudah kadung. Bahasa Indonesianya sudah kadung ya, sudah terlanjur, ya. Sudah terlanjur saya menanam ya kurang lebih 1.300, mau tidak mau saya harus merawatnya. Sampai kapan saya tidak tahu. Sampai kapan, yang penting ini saya rawat. Kalau toh nanti ada yang mau meneruskan perjuangan saya ini, monggo-monggo saja. Silakan Anda inbox, silakan Anda WA, silakan Anda telepon, atau datang langsung ke tempat saya, boleh. Ya. Jadi ini aktivitas saya sampai hari ini. Saya baru membersihkan rumput-rumput liar yang ada di pot-pot kecil sponsor nih, pot sponsor cangkir-cangkir gini kan. Karena lumayan sih, di cangkir-cangkir ini ada kalau kurang lebih 230, seingat saya 230 cangkir. Ini saya minta pada waktu itu sama teman-teman di Cokolatos. Saya minta pada waktu itu untuk gift, tapi harus pada waktu itu beli produk 2 karton. Akhirnya dapat gift, dapat merchandise cangkir ini. Tapi saya tidak menggunakan untuk minumnya, tapi saya gunakan untuk pot. Ya gitulah. Kalau ini beli mahal, ini tebel soalnya. Oke, saya kembali lagi mengarah ke ini.
kalau saya tidak perhatian dengan semuanya ini, maka kasihan juga sih tanaman-tanaman ini yang harus saya bersihkan kapan lagi, karena waktu hanya setiap hari Minggu, kadang-kadang hari Jumat pagi-pagi sebelum beraktivitas yang lain. Pagi suasana daring, anak-anak sekolah di rumah, kesempatan saya untuk membersihkan. Jadi alhamdulillah selama COVID-19 ini saya di kebun saya yang kebetulan ada di lantai 3 di lantai 3 teman-teman ya. Jadi kalau yang lain mungkin di lantai paling dasar, paling bawah, di kebun, memang kebun bener ya. Kalau saya enggak, kebun saya ada di atas, di lantai 3 karena nggak punya tanah lagi. Jadi ya begitulah ya, dengan keterbatasan tempat yang ada, saya cetak kebun ini di atas lantai 3, sehingga makanya saya tidak mau membuat bonsai-bonsai dengan kategori besar, kategori kecil tapi jumlahnya bisa banyak. Maka saya setting sedemikian rupa, ada rak-rak begini, rak 1, 2, 3, maka isinya bisa lebih dari 100, 200, bahkan alhamdulillah lebih dari 500 gitu ya. Dan ini ya alhamdulillah lagi banyak pilihan untuk Anda yang menginginkan untuk melanjutkan proses pembuatan mame spesial ya. Kenapa? Karena saya merawat bonsai mame mulai dari kecil, mulai dari biji sampai ini usia kurang lebih hampir, ada yang 1 tahun 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 10 bulan, ada yang 9 bulan. Karena prosesnya begini, jadi 1 bulan begitu tumbuh saya pindah, saya nanam lagi terus. Jadi ada beberapa generasi yang saya miliki untuk kemuning, baik kemuning Jepang, kemuning jenar, atau kemuning mikro. Jadi panennya itu berjarak antara 1 bulan sampai 2 bulan, 3 bulan umurnya, adik, kakak gitu ya. Nah itulah yang membuat saya harus selalu dituntut rajin untuk membersihkan rumput-rumput yang liar semacam ini. Alhamdulillah sudah bersih ya. Sudah bersih satu. Jadi gitu teman-teman. Nah kalau saya tidak bersih, kalau saya tidak membuang rumput-rumput ini, alangkah kasihannya si kemuning ini ya. Kenapa? Karena kan kemuning ini mau tidak mau, dengan kondisi tanah yang terbatas, kemudian makanannya juga harus berebut dengan rumput-rumput liar, kasihan juga. Maka karena saya dengan konsep ini mengambil dari konsep liar yang ada di alam liar. Teman-teman yang justru mendapatkan bahan yang bagus itu kan pada saat pohon itu terlantar, pohon itu tidak mendapatkan makanan selayaknya, maka bentuk dari bonsai itu sendiri akan lebih bagus, lebih natural pada saat dia kesan tuanya itu begitu tua. Kenapa? Karena dia berpuasa, karena dia kehimpit karang, kehimpit bambu, kehimpit tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah konsep ini yang saya bikin di rumah, sehingga dia mulai dari kecil memang bukan dengan media yang besar, di ground, bukan di ground, tapi saya menginginkan media yang kecil ini sehingga dia membuat batangnya sudah tua, tidak sesuai dengan umurnya. Misalkan umurnya 2 tahun, tapi karena dia berpuasa setiap hari, maka seolah-olah dia berumur 5-6 tahun. Nah, Anda bisa melihat sendiri kondisi bahan. Sejak kecil kita sudah menata mulai dari batangnya sampai dengan cabangnya, maka terkesan akan lebih tua. Kenapa? Karena dia tidak banyak makan. Nah contoh nih, ini sudah selesai turun kawat ya kan, ini kawatnya sudah saya lepas. Nah ini saya jari ya, ini usia baru kurang lebih 9 bulan. Nah
maka ini sudah kerak. Ini batang ini sudah memang dia besarnya tidak bisa langsung. Ini kalau dibiarkan tinggi dia kalau kita biarkan kurang lebih tingginya bisa mencapai antara 70 sampai 90 sampai 1 meter mungkin kalau kita menggunakan media besar ya. Kadang-kadang kalau teman-teman itu medianya pakai polybag yang gede yang 1 kilo, maka ini akan cepat tinggi. Nah, tinggi itu batangnya memang sudah besar, tapi terkesan masih muda. Tapi dia baru bercabang. Dia masih lurus gini aja. Nah, tapi tinggal konsep yang saya lakukan ini apakah sama dengan konsep Anda? Beda rasa, beda cara, tapi beda juga nanti hasilnya. Ataukah lebih cepat, karena konsep saya adalah membuat mame, maka saya tidak butuh yang tinggi, yang besar, yang tingginya lebih dari 15 cm. Saya cukup dengan tinggi, paling tinggi adalah 15 cm. Besar batang, ya mungkin sejari ini sudah besar kalau tingginya 15 cm. Ya kan? Cuman terkesan tuanya adalah saya paksa dia untuk berpuasa setiap hari tanpa harus kita ground. Tapi ada juga sih beberapa konsep yang saya coba dengan ground. Setelah terbentuk saya ground, ada juga yang seperti itu. Tapi konsep makanan kecil ini, pot kecil ini adalah kesan tuanya yang saya ingin dapatkan ya. Makanya video ini jangan di skip, jangan dipotong sehingga tidak gagal paham. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menggali semua ilmu yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa ini secara langsung, secara praktek, bukan hanya teori saja. Nah, dengan berteori dan juga sekaligus berpraktek, maka kita punya kematangan untuk menemani, merawat, kemudian menikmati, sekaligus kita juga akan merasa puas pada saat pohon itu sendiri tahu perkembangannya mulai dari umur 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai seperti apa jadinya, ya kan? Nah, ini umur 9 bulan ini tidak ada 5 cm ini. Ini baru 5 cm batangnya, ya 5 cm, 4 5 cm lah batangnya ya. Kemudian cabangnya juga masih, ini baru bercabang 3. Ini padahal tinggi 5 cm, tinggi 5 cm cabang ya. Kemudian besarnya segelingking. Nah, dari situ itu saya mendapatkan kepuasan. Kenapa? Biarpun pendek, tapi batangnya terkesan lebih tua. Oke, teman-teman. Dapat 2. Dapat 2. Nih ada yang kelupaan. Ada yang kelupaan pengawatan kayak begini nih. Tapi batangnya sudah kelihatan lebih tua. Dia sudah bercabang 1 2 3. Dia sudah bercabang, ya kan? Dan sudah beranting. Nah, pohon yang tingginya hanya 5 cm begini sudah bercabang dan sudah beranting, sulit kita dapat, teman-teman. Padahal usia sudah 9 bulan ini. Usia 9 bulan, ya. Oke lah. Kayaknya itu yang menjadi ungkapan saya yang mungkin belum tersampaikan oleh teman-teman. Ada banyak pertanyaan. Itu apakah nggak terlalu lama? Saya tidak peduli lama atau tidak. Bonsai itu minimal 5-10 tahun baru kita bisa mendapatkan. Ini baru usia 9 bulan, batangnya sudah kelihatan lebih tua. Cuma ini saya lupa ngawatin karena keterbatasan waktu dan konsentrasi saya, gitu ya. Jadi kayak gini. Mohon maaf teman-teman. Nih, coba batang sudah tua kayak gini, bro. Kalau ini usia sudah 1 tahun, bro, ya. Tuh, ini sudah bergerigi dan pecah-pecah. Tuh, ini sudah pecah-pecah batangnya. Padahal tingginya cuma seberapa? Tingginya hanya nih 5 cm, mas bro. Tapi cabang ini dia sudah beranting. Dia sudah menata dirinya sendiri sejak kecil, ya kan? Bahkan saya yang begini ini banyak, alhamdulillah ya. Jadi itulah yang mungkin dapat saya sampaikan untuk Anda di kesempatan ini. Saya akan melanjutkan untuk ini bersih-bersih rumputnya. Yang penting apa yang saya sampaikan ini ada manfaat, ada guna dan faedahnya.
Kalau tidak ada, saya minta maaf sekaligus mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, lancar dan sehat selama-lamanya ya. Dari kediaman Sodik Ismail, saya harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.